Sometimes you make me feel like I'm the loneliest, but that's okay, 'cause I care for you. Don't mind my attitude for not letting you go, 'cause you know how I'm so in love with you, I'm always so in love with you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Bayaki sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membawakan materi generasi manusia dengan judul perbedaan antar generasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya yang terhormat Bapak Siswoko selaku pengajar, guru PKN, dan teman-teman saya yang saya hormati juga. Kalau yang saya cintai ya Amel. Dengan beranggotakan sebagai berikut. Nama saya Teguh Wahyu Pramita. Di sini saya dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang generasi baby boomers. Perkenalkan, nama saya Indra Arya Kusuma dengan membawa materi yang berisi generasi Y. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Wakti. Di sini saya akan membawakan materi tentang generasi alpha. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Saputra. Saya akan membawakan materi tentang generasi Z. Nama saya Wahyu Fitria Ramadhani akan membawakan materi tentang generasi X. Generasi baby boomers. Baby boomers merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964 atau usia sekitar 57 sampai 75 di tahun 2021. Meski tak berusia muda, namun menurut laporan data box Kata Data, generasi ini banyak menduduki jabatan tertinggi dan memiliki pengaruh yang kuat di bidang budaya, politik, maupun ekonomi di dunia. Secara umum, generasi baby boomers mempunyai karakteristik seperti kompetitif, berorientasi pada pencapaian, berfokus pada karir, punya kepercayaan diri yang tinggi, serba bisa, tidak suka dikritik, lebih suka mengkritik generasi muda akibat kurangnya komitmen dan etika kerja. Generasi Y. Nah, buat seseorang yang lahir di tahun 1977 sampai 1994, itu berarti kamu termasuk generasi Y atau biasa disebut sebagai generasi milenial. Umumnya generasi ini memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai semua bidang. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan teknologi alias tech savvy. Secara garis besar, generasi Y memiliki karakteristik seperti punya rasa percaya diri tinggi dan ambisius. Itu sebabnya angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda dibandingkan generasi sebelumnya. Kaum milenial lebih terbuka dalam menghadapi perubahan hidup di zaman yang serba teknologi, membuat kaum ini tidak bisa lepas dari penggunaan pegawai. Segala hal nyaris dilakukan secara digital. Kekurangan generasi ini adalah rentan terkena depresi dan stres, juga cenderung sulit bergaul. Generasi alpha. Bagi individu yang lahir di atas tahun 2012 sampai tahun 2025, mereka inilah yang disebut sebagai generasi alpha. Mengingat generasi ini masih berada di usia anak-anak, maka karakteristik umumnya belum terlihat jelas. Diperkirakan generasi alpha tak jauh berbeda dengan generasi Z yang sama-sama melek akan teknologi. Karena saat ini teknologi semakin berkembang pesat, generasi Z memiliki peluang besar untuk sukses di industri digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi secara global juga membuat generasi alpha memiliki kemampuan linguistik yang baik. Generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai 2012. Tumbuh di lingkungan yang serba digital membuat generasi ini tumbuh menjadi pribadi dengan karakteristik yang beragam, baik dari sisi hubungan interpersonal maupun akademis. Bicara lebih jauh mengenai karakteristik generasi Z, secara umum mereka memiliki ciri-ciri seperti melek teknologi sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkan. Dibandingkan generasi Y, generasi Z cenderung lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain.
Terbukanya akses informasi membuat generasi ini lebih cepat belajar, lebih menyukai bekerja di lingkungan yang memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh, lebih kreatif dan penuh tantangan. Salah satu jenis perusahaan yang diincar oleh generasi Z adalah startup. Generasi X. Generasi setelah baby boomers dikenal sebagai generasi X atau Gen Bas. Generasi X sendiri merupakan individu yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1976. Dibesarkan oleh baby boomers, menjadikan generasi X sebagai the latchkey kids, yaitu anak-anak yang merasa kesepian lantaran ditinggal orang tuanya bekerja. Akibat kondisi di atas, generasi X biasanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, mengutamakan work-life balance, banyak akal dan pandai beradaptasi. Sisi buruknya, generasi X kerap disebut sebagai individu yang skeptis karena tidak suka terlihat dalam kegiatan yang tidak menguntungkan. Memiliki tujuan untuk membahagiakan diri sendiri seringkali menjadikan generasi X sebagai pribadi yang tidak segan dalam menunda pernikahan dan memiliki anak. Berikut adalah perbedaan gaya belajar antar generasi. Tipe belajar generasi baby boomers. Yang pertama, suka mendengarkan pelajaran. Yang kedua, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, suka belajar di lingkungan yang suportif. Generasi baby boomer dinilai sebagai generasi yang membangun era, berkomitmen, kompetitif, pemimpin yang baik, terstruktur, loyal, pekerja keras, namun tidak suka dikritik. Tipe belajar generasi Y atau milenial. Suka belajar berkelompok. 2. Memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar. 3. Menyukai experiential learning. Generasi Y tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Generasi milenial sering dinilai sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel. Tipe belajar generasi alfa. 1. Berikan visualisasi yang menarik. 2. Tahu apa yang akan diinginkan. 3. Sangat aktif dan suka bereksperimen. 4. Kritis dan logis. 5. Harus dengan aturan yang jelas. Tipe belajar generasi Z. 1. Menyukai metode belajar learning by doing. 2. Bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. 3. Membutuhkan tujuan yang jelas di awal pelajaran dan feedback yang cepat. Generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai e-gen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga rentan terkena depresi juga anxiety. Tipe belajar generasi X. Yang pertama yaitu belajar secara cepat dan efisien. Yang kedua hanya mau mempelajari hal yang akan langsung memberikan manfaat. Dan yang ketiga menyukai waktu belajar yang fleksibel. Generasi X tumbuh di masa perkembangan teknologi yang sama sekali, baru seperti handphone dan laptop. Juga kesulitan ekonomi pada tahun 1980-an. Kelompok 3 di mana? Ada kelompok 3 jangan nanya lagi. Pasti Soko tampan pakai kaos putih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Karena kesempurnaan hanya datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari setan, dan kami hanyalah korban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.